Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, gimana kabarmu? Guys, saya percaya saya terus berdoa, kamu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan terus diberkati Tuhan bahkan berlimpah-limpah. Amin. Guys, saya menyapa bagi kamu yang pertama kali mampir di channel saya atau video saya. Salam kenal ya, saya Pastor Jim Henlistio. Guys, saya senang banget kamu yang sering nulis komen, saya namanya ini dari kota ini. Wah, saya senang banget, saya baca satu-satu guys. Ya, dan ada yang dari Sarawak, Malaysia. Ada yang dari mana itu, Hong Kong. Timur, oh my God. Sumatera, Salatiga, ya, Bogor. Saya menyapa kalian semua dan kalau tidak keberatan boleh ketik di kolom komentar, Kak, saya ini namamu siapa? Dari kota ini, ya. Nah, guys, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi, bagaimana hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Dan saya kasih cara mudah, ya guys, kita bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Oke, kamu siap? Kita akan mulai. Kita doa sebentar. Bapa, tolong sesi ini. Berikan kami pengertian-Mu dan kami berdoa, berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu supaya kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, saya mau tanya. Menurut kamu, jujur ya, hidup benar dan hidup kudus itu gampang apa susah? Ayo. Jawab yang jujur ya. Hidup benar, hidup kudus, itu susah atau gampang? Ayo. Susah ya? Benar nggak? Nggak gampang Pak Pendeta. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, nggak gampang. Kenapa? Kenapa alasannya nggak gampang atau susah loh hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Kenapa? Karena coba angkat tangan kirimu, lalu tangan kananmu cubit. Jangan terlalu sakit. Kenapa? Ini alasannya. Karena kita masih hidup dalam daging. Ya, kita ini masih kedagingan. Dan sedangkan hidup dalam kebenaran atau kekudusan adalah hidup dalam roh. Benar nggak? Keinginan daging selalu berbuat dosa, ya. Nggak bisa ikut Tuhan dengan seluruhnya benar dan kudus sempurna. Padahal Tuhan bilang gini, biarlah engkau sempurna karena aku sempurna. Ya, nah, kita akan baca ayat yang akan menyadarkan kita semua, saya percaya, saya pikir. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, perhatikan ini. Roh memang penurut, tetapi apa? Daging lemah. Ya, kita masih hidup di dunia dengan punya nature atau naturalnya ini daging. Daging itu lemah. Ngomong sama saya, daging itu lemah. Betul? Sukanya buat dosa. Sukanya hidup dalam kenajisan. Betul apa betul? Nah, Pastor Jim, nah kenapa judulnya dikasih tahu? Cara mudah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Emang mudah? Mudah guys. Kalau kamu tahu caranya. Oh ya? Nah, saya pengen kita sepakat dulu di awal bahwa hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu susah. Mengakui dulu, iya kita nggak mampu. Tadi dikatakan kita lemah. Daging kita lemah. Pengennya hidup sempurna seperti Kristus. Tapi nggak mampu. Kita lemah. Betul ya? Ya. Seringkali kita pengen hidup kudus. Setuju dengan saya? Seringkali kita pengen hidup benar, sempurna di hadapan Kristus. Tetapi seringkali kita gagal. Kita nggak mampu. Nah,
Caranya gimana terus? Gini caranya. Ini caranya. Ini akan menolong kita semua, guys. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Caranya adalah menurut Yohanes 15 ayat 4-5. Saya akan baca buat kamu. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, perhatikan ini. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, perhatikan ini penting banget. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Ini yang paling penting. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah guys, seringkali kenapa kita gagal hidup benar dan hidup kudus? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kita coba pakai kekuatan sendiri. Ya, maklum kalau gagal karena kita lemah. Hari ini firman Tuhan ajarkan kalau kamu berbuah banyak, artinya berbuah roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, maka kamu perlu tinggal di dalam aku. Kata Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu gimana sih? Jadi nempel guys. Ini kan pokok anggur. Kamu rantingnya. Kamu harus nempel. Ketika nempel, kamu punya kekuatan. Ketika ranting itu nempel sama pokoknya, pokok tanamannya, maka dia akan mendapatkan nutrisi sehingga dia bisa hidup dan berbuah. Nah, nutrisi itu artinya adalah kuasa, kemampuan, kekuatan, guys. Amin. Jadi, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, kekudusan adalah caranya nempel, bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah kunci kemenangan kita. Katakan amin. Hanya Tuhan, hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus kunci kemenangan kita. Haleluya. Dia yang akan memampukan kita. Guys, Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Hari ini kamu kedengar firman Tuhan ini, kebenaran ini, kamu praktekkan ya. Nanti kamu tiba-tiba ada di sebuah titik, sampai di sebuah titik di mana kamu hidup benar dan hidup kudus. Amin. Saya akan bagikan beberapa cerita kesaksian yang akan membuka pemikiranmu. Dan kamu bisa mempraktekannya. Ya, hanya Kristus Yesus, ya, sumber kuasa itu, sumber nutrisi kalau kita nih ranting. Dialah segala-galanya. Dialah pertolongan kita. Dialah yang menyanggupkan kita. Ya. Nah, maaf ya. Nah, hidup benar dan hidup kudus, kita bisa masing-masing pribadi koreksi diri ya. Kira-kira dari hidup saya ada nggak yang masih belum hidup benar dan kudus? Contoh. Hidup yang belum berkenan adalah hidup yang masih dikuasai oleh amarah. Marahnya suka tidak terkuasai, tidak terkendali. Marahnya meledak-ledak. Ya, marahnya sampai luar biasa. Ya. Kalau di gereja tanganmu getar-getar dilawat Tuhan, tapi di luar gereja orang getar-getar melihat amarah kamu. Takut karena kamu pemarah. Guys, saya mau bilang orang-orang yang hidupnya masih dikalahkan oleh amarah. Hidupnya masih dikuasai oleh amarah. Hidupnya masih dikendalikan oleh amarah. Hidupmu dalam bahaya. Kenapa? Kadang kalau kita nggak bisa menguasai amarah ya, kamu bisa berbuat dosa.
ya, bisa nyakitin orang, bisa pukulin orang, bisa bunuh orang, bener nggak? Bisa tembak orang, bisa pukul orang pakai benda tumpul, pisau tajam, dan lain sebagainya. Banyak orang, sorry ya guys, masuk penjara, ditangkap polisi, dihukum, diadili, karena dia tidak bisa menguasai amarahnya. Di jalan, lagi nyetir, naik motor enak-enak, mungkin dipepet sama angkutan. Angkutan cari uang, cari penumpang, buru-buru. Kamu marah, kamu tabrak angkutannya, turun, berantem, pukul-pukulan. Direkam oleh netizen, lalu masuk penjara. Ya. Lalu kamu tersinggung, kamu marahnya tidak terkendali. Ya. Serang orang. Kamu tiba-tiba masuk kantor polisi, ditangkap, di penjara. Hidupmu dalam masalah. Nah, saya dulu orang yang masih pemarah, guys, dulu. Ya, saya sering marah itu, banting-banting barang, berserakan, saya pukulin tembok, saya pukulin pohon, tangan berdarah-darah, emosi, guys. Lalu saya tahu bahwa itu dosa. Itu hidup lama saya. Saya berdoa, Tuhan, aku mau berbuah. Sabar ya. Ini ketendang tangan saya, guys. Tuhan, tapi perlu mengakui dulu, guys. Ya, Tuhan, aku lemah, ini dosa, aku melakukan dosa, amarah Tuhan. Aku mau berubah, tapi aku nggak mampu. Ya guys, saya ini berusaha untuk nggak marah, nggak bisa, nggak mampu gitu. Ya, lalu saya berdoa gini, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Tolong aku dengan kuasa-Mu. Aku nggak mampu Tuhan, aku kalah, aku lemah. Nah guys, tiba-tiba tahu nggak bahwa Tuhan itu bisa mengarahkan kita. Amin. Bisa ngomong sama kita di hati. Bisa memberi kita petunjuk dan arahan. Tiba-tiba seperti saya dapat petunjuk dari Tuhan. Ketika saya marah guys. Lalu Roh Kudus sepertinya bisikin di hati saya. Jim, sebutkan nama Tuhan Yesus dan darah Yesus, Jim. Ketika saya marah. Lalu saya nyebut darah Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Guys, percaya nggak? Tiba-tiba amarah saya ini bisa dikuasain, guys. Percaya nggak? Seperti ada air sejuk yang membasahi pikiran dan hati saya. Amarahnya perlahan-lahan reda. Bukankah di Alkitab tertulis nama Yesus itu nama yang berkuasa? Amin. Darah Yesus itu telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, memberikan kita kemenangan, betul? Kalau kamu masih dikuasai amarah, praktekkan ini. Ketika kamu marah tidak terkendali, kamu diam, kamu sebut nama Yesus berulang-ulang. Yesus, oh Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Yesus, percayalah, kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Sehingga amarah bisa terkendali. Haleluya. Yang kedua, orang-orang yang masih hidup dalam kesombongan, tinggi hati, angkuh. Guys, saya ini mantan orang sombong. Ya, saya dulu sombongnya luar binasa. Iya, tapi sombongnya saya itu lebih di dalam hati ya. Orang mungkin nggak tahu, tapi saya sedang sombong luar biasa. Sombongnya merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa yang paling tahu segala sesuatu, merasa paling sok-ye. Semua orang itu di bawah saya, kira-kira gitu sombongnya. Tahukah saudara bahwa sombong itu adalah dosa tertua dari Lucifer. Ingin menyamai Allah, meninggikan diri, pengen menyamai Allah, betul? Dan ini nggak disukai oleh Tuhan. Bahkan Alkitab bilang gini, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara nggak mau kan hidupmu direndahkan? Saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau. Mari milikilah hati yang rendah. Amin. Sikap hati yang rendah. Alkitab malah bilang, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kamu yang sombong, ini perlu kerendahan hati. Iya ya, jangan-jangan aku ada yang sombong ya.
Jangan-jangan aku ya. Jangan nunjuk orang lain, guys. Kalau saya bilang amarah tadi, sombong, oh itu buat itu. Bukan. Caranya adalah dengan rendah hati, jangan-jangan saya ya. Jangan-jangan saya ada kesombongan yang saya nggak sadari ya. Guys, masalah terbesar orang itu adalah tidak merasa dosa, tidak merasa lemah, tidak merasa butuh berubah. Itu yang sulit berubah atau sulit diubahkan. Kita perlu dengan rendah hati mengakui, iya aku orang sombong, aku perlu berubah. Itu saya dulu. Tuhan, saya ini sombongnya. Ya Allah, sombong banget. Saya mau berubah Tuhan. Tapi Engkau tahu aku gagal Tuhan. Ya, aku nggak bisa Tuhan. Aku sombongnya sampai malu kadang-kadang. Nah guys, tadi saya bilang Tuhan itu bisa ngomong sama kita, memberikan kita arahan, memberikan kita suaranya. Amin. Dan kalau Tuhan berbicara kamu sama saudara, itu adalah suara berkat. Suara yang berkuasa, amin. Ya, jangan bilang lagi, waduh Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bisa. Kalau nggak percaya, coba saya tanya. Kamu pernah nggak digerakkan Tuhan di hatimu untuk melakukan sesuatu? Nolongin orang, kasih uang ke pendeta yang miskin, ke gereja yang sedang membangun. Lalu kamu tiba-tiba ada gerakan di hati untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Pernah? Pernah ya? Atau kamu baca ayat Alkitab, tiba-tiba ayat itu seperti menempelak kamu. Pernah? Saya percaya pernah. Dan sesungguhnya Tuhan sudah berbicara kepada kamu. Itulah cara Tuhan berbicara. Menggerakkan di hatimu seringkali. Ya? Nah guys, kembali lagi. Ketika saya sombong, saya pengen bertobat, saya pengen berubah, saya gagal, saya berseru kepada Tuhan, tolong aku sombong. Tiba-tiba Tuhan seperti kasih ide, kasih arahan kepada saya. Ngapain? Setiap hari saya ngomong di kaca yang besar kepada diri saya sendiri. Ngapain? Ngomongnya gimana, Pastor? Ngomongnya gini, kamu Jimmy, dalam nama Yesus saya tatap mata saya di kaca tajam-tajam. Saya perintahkan kamu dalam nama Yesus, rendah hati ya. Jangan sombong. Memerintahkan diri sendiri di kaca, tapi jangan lupa ada dalam nama Tuhan Yesusnya. Karena nama Tuhan Yesus itu yang berkuasa. Ya, bahkan saya bilang, "Hoi Jimmy, saya perintahkan kamu rendah hati. Jangan sombong dalam nama Yesus. Rendah hati kamu. Kamu sombong, bisa apa kamu?" Saya marahin guys. Saya perintahkan untuk rendah hati. Pakai dalam nama Yesus. Lalu selain itu, saya juga membuat pengakuan iman. Pengakuan iman tuh gini guys. Saya ngomong kepada diri sendiri. Hei Jimmy, dalam nama Yesus, aku rendah hati. Aku nggak sombong. Aku menolak kesombongan keluar dari hidupku, dari diriku. Aku rendah hati. Aku Jimmy rendah hati. Aku rendah hati. Ingat. Dalam nama Yesus. Karena tadi kita sepakat di awal. Hanya nama Yesus sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber kuasa. Yang akan memampukan kita. Amin. Yang ketiga. Guys, siapa yang di sini pernah sakit hati? Hatinya sakit. Bahkan lebih lagi hatinya terluka. Hatinya dendam. Pahit. Pengen balas dendam. Saya pernah, guys. Ya, saya disakiti orang yang saya hormati, yang saya kagumi. Ternyata dia menikung saya. Dia melukai saya, guys. Saya geram kalau saya ingat ketika saya disakiti, saya marah, guys. Saya pengen balas, saya pengen balas dendam, saya pengen nyakiti balik. Saya nggak mau ngampuni, enak aja diampuni. Dia sudah nyakitin saya, belum tahu siapa saya. Gitu kira-kira guys. Tapi di dalam roh saya tahu ini dosa guys. Tuhan meminta kita untuk hidup melepaskan pengampunan, betul? Lalu saya datang sama Tuhan,
Ya Tuhan, memang aku salah, aku menyimpan kepahitan. Dan aku mau melepaskan kepahitan, melepaskan pengampunan. Tapi kau tahu aku nggak mampu Tuhan. Kekuatanku nggak seberapa. Aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh kuasa-Mu. Guys, ingat ya, ketika kita nempel sama pokok anggur, yaitu Kristus, mengandalkan Dia, tanda menyerah dengan mengangkat tangan, dan percayalah Tuhan akan turun, tak? Tuhan menolong saya, guys. Iya, Tuhan melalui khotbah pendeta, Tuhan ngomong gini sama saya, Jim, aku sudah mengampuni seluruh dosamu, dan aku yang menanggungnya di kayu salib. Lalu Tuhan jawab gini, guys, lanjutin gini, guys, maukah engkau mengampuni dia yang bersalah padamu? Saya nangis, guys. Iya ya, Tuhan, Kau sudah ngampuni aku sedemikian rupa. Kalau dihitung-hitung dosaku banyak, tapi Engkau mengampuni aku ya Tuhan. Engkau telah menanggungnya di kayu salib sehingga aku dibebaskan, sehingga aku diampuni. Ya Tuhan, aku mau mengampuni orang si A itu Tuhan yang bersalah kepadaku. Saya melepaskan pengampunan. Dan berhasil. Oh my God. Selama ini nggak mampu, selama ini nggak gagal, tapi saya merdeka. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sudah membebaskan aku. Dan hari itu saya dibebaskan, saya dilepaskan dari kepahitan, dari belenggu, sakit hati dan dendam. Hidup saya lebih bahagia, lebih sehat, lebih dipakai Tuhan, guys. Iya. Kalau ada dari kamu yang masih menyimpan kebencian, amarah, kepahitan, buang, guys. Minta kuasa Tuhan bekerja kalau kamu gak mampu. Amin. Mengandalkan Tuhan. Ya sebab Alkitab bilang di luar aku, kata Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah. Haleluya. Aduh, sorry guys. Selanjutnya, kalau ini bukan dari saya guys, ini dari kesaksian seorang pendeta yang bersaksi. Dulu dia itu dari kecil hidupnya dari keluarga yang miskin. Ya, sehingga dia tumbuh besar itu pikirannya duit, 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 duit. Ya, mata duitan guys. Kalau lihat banyak lihat duit, ngomongin duit, ya kan, membahas duit, langsung dia bergairah. Matanya hijau kira, ini mata duitan. Pokoknya pikiran duit, duit, duit. Dia sudah khotbah, walaupun bukan pendeta resmi, dia sering jadi pengkhotbah, guys. Lalu dia dalam kesaksiannya ini, ya, dia bilang gini, Tuhan, aku mau berubah. Aku mata duitan, aku mengakui Tuhan. Perlu pengakuan dosa dulu, guys. Maksudnya gini, mengakui bahwa saya bersalah, saya berdosa dalam hal ini. Saya butuh ditolong. Sebab banyak orang tadi saya bilang, nggak merasa bersalah, nggak perlu berubah kok, udah baik. Nah itu nggak bisa. Perlu hati yang rendah, ya. Ya, saya salah di sini. Saya dalam keuangan masih mata duitan. Saya mau diubahkan. Tuhan, tolong saya. Dan ketika kita berseru sama percaya, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Katakan amin. Lalu guys, tiba-tiba setelah dia berseru kepada Tuhan untuk dipulihkan dari mata duitan, dia diajarin Tuhan gini guys. Kamu kalau mau berubah dari mata duitan, kamu setiap dapat uang, ya, dia itu dokter guys. Dia juga pengkhotbah. Entah dia dapat uang dari praktek dokter, entah dia dapat uang dari khotbah, kan biasanya khotbah dapat PK ya. Nah, Tuhan ngajarin selalu kalau dapat uang, angkat di hadapan Tuhan. Angkat. Tuhan, ini aku dapat uang. Buat siapa Tuhan? Gitu. Jangan pernah merasa memiliki, kata Tuhan sama dia. Oh gitu ya Tuhan. Iya, biar kamu nggak mata duitan. Oh oke. Nah guys, setiap dia dapat uang, pulang dari praktek dokternya, dia angkat. Tuhan, buat siapa uang ini? Padahal dia kan yang kerja guys. Dia yang praktek dokter. Tapi dia selalu angkat.
Oh, kata Tuhan, kasih si A. Waduh, kasih si B. Duh. Dan waktu Tuhan sedang mendidik orang ini, guys, setiap kali dia pulang ke rumah, hampir selalu nggak bawa uang, guys. Sampai istrinya bingung. Loh, kamu ini kan praktek dokter. Ya kan? Tapi kalau pulang kok nggak pernah bawa uang, dokter apa kamu ini? Katanya. Lalu dia bilang sama istrinya, yang aku sedang dididik Tuhan. Supaya nggak mata keranjang. Mata duitan. Oh, gitu ya. Setiap dia khotbah dapat uang, dapat amplop gitu, diangkat. Oh, sorry guys. Kaget ya. Saya yang kaget. Dia selalu angkat. Tuhan, ini amplop isinya buat siapa? Ya. Dan Tuhan tunjukkan, kasih ini. Seringkali juga Tuhan bilang, itu buat kamu, masuk kantongmu. Wah, dikantongi. Terus dia lakukan itu sebagai gaya hidup. Akhirnya, benar guys, orang ini dimerdekakan dari mata duitan. Dia menang dari mata duitan. Dia nggak merasa memiliki lagi. Setiap dia dapat uang, kasih ke Tuhan. Tanya siapa? Tanya untuk siapa Tuhan? Bisa dibilang dia menjadi bendahara Tuhan yang setia. Dan jangan kaget, saudara. Kalau dilihat hidupnya, diberkati Tuhan, dia berkelimpahan. Ya, karena Alkitab bilang kan, kalau kau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercaya perkara yang besar. Itu salah satu artinya. Kamu yang mata duitan bisa praktekkan ini. Amin. Supaya kamu terbebas. Haleluya. Lalu selanjutnya, ini juga bukan kesaksian saya, tapi kesaksian orang lain. Saya pernah bertemu dengan orangnya, ini kesaksian agak ekstrim. Kamu siap? Ekstrim. Jadi dia itu dulu sebelum benar-benar bertobat, dia itu hidup dalam perselingkuhan dan perzinahan, guys. Iya. Lalu dia bilang, Tuhan, aku ini degil banget Tuhan. Aku ini kurang ajar. Aku ini kadang-kadang pelayanan, kadang khotbah, tapi masih hidup dalam dosa. Saya masih selingkuh, saya masih zina. Tuhan, kau tahu aku gagal terus, aku daging, aku lemah. Jadi guys, dia itu suatu hari ya pernah berangkat kerja, naik motor. Beloknya malah ke rumah selingkuhannya guys. Loh, kenapa aku ada di sini? Katanya dasar daging. Ya gitu guys. Pengennya kerja, hidup baik, hidup benar tadi kan, hidup kudus, tapi malah beloknya ke rumah selingkuhannya. Dia pakai jurusnya Yusuf yang dirayu Tante Potifar udah gak mempan lagi, dia gak berdaya. Aduh, kenapa saya di rumah ini lagi? Lalu dia menyerah sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku nih lemah. Aku malah di sini Tuhan. Tuhan, aku mau berzina dulu ya. Ya, gitu guys. Tuhan, aku mau selingkuh dulu ya. Aku mau berzina dulu ya Tuhan. Dia berpikir gini, ngapain kita sembunyiin dari Tuhan? Dosa kita sembunyiin pun Tuhan tahu, bener gak? Dia bilang gak usah sembunyiin, jujur aja. Tuhan, aku mau zina, aku mau doa dulu. Dan guys, tahu gak? Di kesaksian ekstrim itu Tuhan menjawab, nah aku gak suka. Lalu dia bilang gini guys, Tuhan, Engkau roh, ya memang gak suka zina. Aku kan daging, aku suka zina. Dia bilang gitu guys. Lalu dia bilang, Tuhan kalau Engkau gak suka, tolongin aku lah. Aku ini daging lemah. Kalau Engkau gak tolong gak bisa. Aku udah coba gak bisa. Tolongin makanya Tuhan. Kalau Engkau gak tolong ya udah aku berzina dulu ya. Gitu guys. Dia masuk ke rumahnya. Lalu dia masuk ke kamarnya. Perempuan ini mau berzina. Lalu dia bilang sekali, Tuhan aku berzina dulu ya. Tuhan bilang sekali lagi. Untuk yang kedua kali Tuhan bilang, aku tidak suka nak. Makanya tolongin aku. Udah aku berzina dulu. Gitu guys jawabannya. Guys perhatikan ini. Kaget ya? Sengaja. Apa yang terjadi?
Ketika dia sudah buka baju guys, mau berzina dengan perempuan itu. Tiba-tiba di dalam kamar itu guys, ada mata Tuhan guys. Mata Tuhan yang melotot, melihat. Lalu dia bilang gini, loh Tuhan, jangan dilihat. Nggak bisa Tuhan berzina. Orang yang berhubungan seks, berhubungan intim, maaf ya. Kalau ada mata orang yang melihat bisa nggak? Nggak bisa. Bener nggak? Bener nggak? Lalu Tuhan bilang gini guys. Ini menurut kesaksiannya ya. Kalau kamu mau melakukan zina, lakukan. Aku mau lihat. Oh my God. Guys, pertanyaan saya. Apakah orang ini bisa melakukan perzinahan? Gak bisa. Dia bingung, rikuh. Ada mata orang, ya, mata Tuhan di situ. Dia pakai celana, pakai baju, dia keluar kamar, dia keluar rumah. Dia pergi, gak jadi zina, guys. Ditolong Tuhan. Lalu di tengah perjalanan dia berhenti. Dia duduk di pinggir jalan. Lalu dia nangis. Dia bilang gini ke Tuhan, Tuhan, Engkau tuh bukankah Allah yang kudus dan Allah yang mulia? Kenapa Engkau mau ngikutin aku masuk ke dalam kamar untuk berzina Tuhan? Aku ini brengsek, aku dosa. Lalu Tuhan menjawab gini guys. Anakku, kenapa aku mau mengikuti kamu sampai kedalaman dosa ini? Karena aku gak mau kamu jatuh dalam dosa lagi. Guys, dia nangis. Dia merasakan kasih Tuhan yang tulus, yang murni memenuhi hidupnya. Dan dengar baik, sejak peristiwa itu, dia bertobat guys. Dia meninggalkan dosanya. Dia kembali hidup benar dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ditolong Tuhan. Oh my God. Guys, kesaksian ini sekali lagi membuktikan bahwa hanya Tuhanlah jawaban kita, hanya Tuhanlah pertolongan kita, hanya Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kudus dan hidup benar. Betul? Kenapa? Karena kita ini lemah, kita ini daging. Amin. Saudara diberkati, saya berharap, saya berdoa, sharing saya ini bisa memberkati kamu. Amin. Lalu, kalau ini saya alami ya guys, saya satu hari pernah pelayanan bareng beberapa pelayan Tuhan dalam gereja, bahkan ada pendeta di situ juga. Tiba-tiba kita ada Slack. Ya kadang-kadang di pelayanan ada Slack juga ya guys ya. Slack itu perselisihan lah. Tiba-tiba dia marah. Loh, kalau dipikir-pikir secara netral ya guys, saya ini nggak salah. Tim saya juga nggak salah. Tapi seolah-olah pihak sana itu menyalahkan kami guys. Harusnya kita bisa marah dong ya. Tapi Tuhan besoknya ngomong sama saya gini guys. Jim, minta maaf. Guys, daging saya bilang, loh kok aku yang minta maaf Tuhan? Aku kan gak salah. Sekali lagi Tuhan, Jim, minta maaf. Karena saya tahu itu Tuhan, saya lakukan, saya mentaatinya guys. Nggak saya telepon, nggak saya hampiri, nggak. Saya cuma WA. Pastor, saya minta maaf ya kalau saya menyinggung Pastor. Kemarin saya gini-gini minta maaf. Tiba-tiba responnya bagus sekali yang di sana guys. Dia juga minta maaf, kami dipulihkan, ketemu lagi dalam meeting untuk pelayanan. Wah, kami bisa kompak bareng. Bahkan pelayanan yang kami rancangan itu berjalan dengan sangat baik, sangat memberkati. Dan saya menang di situ guys. Karena saya mengikuti arahan Tuhan, perintah Tuhan. Amin. Saya menutup perpecahan, perselisihan, pertengkaran. Karena itu celah. Iblis bisa masuk. Puji Tuhan. Guys, dengar baik. Kalau kamu mendapatkan suara Tuhan, arahan Tuhan, ya, bimbingan Tuhan, berbicara di hatimu dengan lembut Roh Kudus itu, maka
Dengar saya baik-baik. Ikuti dan taati arahan Tuhan itu. Amin. Kenapa? Karena tadi saya bilang, suara Tuhan adalah suara berkat bagi kita. Amin. Suara Tuhan itu suara emas, suara pertolongan, suara yang luar biasa indah, suara mulia, guys, yang akan menolong dan memulihkan kita. Katakan amin. Ya. Kalau kamu sudah menikah, ada selek dengan pasanganmu, minta petunjuk Tuhan, ya. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Amin, guys. Ini sudah 35 menit ya, guys. Nah, guys, Matius 8 ayat 17 ngomong gini, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oh my God. Kalau kita lemah dalam kedagingan kita, dia yang memikulnya, guys. Alkitab bilang. Makanya dia yang memampukan. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Kristus. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat ya, guys. Sebenarnya ada masih panjang lagi. Tapi keburu nggak ya? Boleh ya, saya cepetin ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, guys. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, guys. Ketika kamu percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus langsung tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam kamu. Di dalam kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu, yang disebut penolong itu, bahasa aslinya adalah parakletos. Parakletus bahasa Yunaninya. Artinya keren banget. Parakletos atau penolong itu, yaitu Roh Kudus itu, artinya disediakan untuk menolong kita. Ya, ketika kita lemah, kita nggak mampu hidup benar, kita nggak mampu hidup kudus, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Katakan amin. Dia penolong kita. Amin. Dia adalah roh kebenaran. Kalau kamu, ini temanya, mau hidup benar, kamu harus dipimpin oleh roh kebenaran, Roh Kudus, penolong kita. Katakan amin. Ya, seringkali tadi dia berbicara kepada kita, memberi tuntunan, ikuti. Maka kamu akan tampil sebagai orang-orang benar, orang hidup kudus. Katakan amin. Ya. Yes. Itu aja, guys. Semoga ini bisa menjadi berkat. Amin. Saya pengen berdoa buat kamu. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan firman hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja setelah firman ini disampaikan. Roh Kudus, Kau bekerja. Membawa anak-anak-Mu itu hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Mereka lemah Tuhan, mereka daging. Tapi kami mendengar firman Tuhan, Engkaulah yang memampukan mereka. Engkau akan menolong mereka. Hidup berkenan, hidup kudus, hidup benar. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman ini menolong, memberkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, gini. Kalau kamu diberkati oleh konten saya, mau nggak kamu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat? Artinya apa? Kamu bagikan konten ini. Supaya yang lain diberkatin. Ya, supaya orang lain, oh iya ya, dimerdekakan, ditolong oleh firman Tuhan. Amin. Semoga ini bisa memberkati kamu dan memberkati orang-orang lain. Tuhan Yesus berkati.